Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang menonton sambil keadaan sakit atau sedikit sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Dan yang sedang mengusahakan mencari nafkah yang halal, mudah-mudahan diberkahi dan dibukakan jalan rezekinya seluas-luasnya, sehingga menjadikan kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan semuanya berkah ya. Nah, ada lewat di beranda saya. Ini kita akan membahas lagi-lagi orang yang viral beberapa minggu ini ya, yaitu Pak Damai, Pak Damai Hari Lubis. Jadi untuk sekedar pengetahuan awal dulu bahwa yang dibicarakan oleh kita itu bukan per se orangnya, begitu ya, bukan per se orangnya. Dan bagi Anda yang sudah lama mengikuti channel ini, yang menonton itu tahu saya tidak membahas gosip ya. Makanya kalau misalkan ada tokoh politik yang memiliki masalah pribadi begitu dengan kehidupan asmaranya atau dengan kehidupan keluarganya, saya tidak pernah membahas itu. Karena memang intinya dari apa yang akan kita bahas ini adalah keanehan manuver berpikir ya, keanehan pola pikir, kemudian ketidakajegan di dalam berpikir, yang mana itu ditampilkan dengan ketidakajegan di dalam bersikap. Nah, jadi menariklah pada akhirnya beberapa orang untuk kita bahas. Sekali lagi dari perspektif pola pikirnya. Nah, sehingga sebetulnya terlepas ya dari siapapun orang yang membicarakannya begitu. Cuman kita tidak bisa melepaskan perkataan dari yang berbicaranya, karena perkataan itu adalah milik sang empunya yang berbicara. Nah, di sini kita akan membahas Damai Hari Lubis yang katanya sih mau memenjarakan Pak Khozinuddin. Terus terang ya, saya ini belum melihat video ini karena dari judulnya sudah menarik. Kemudian tatkala saya klik beberapa saat, ini sepertinya pembicaraan akan menarik. Kenapa? Karena sedari awal ya, Egy Sujana itu kan meminta SP3 dari Jokowi, atau dalam bahasa yang populer sekarang restoratif justice, itu atas argumen bahwa Egy Sujana itu adalah seorang pengacara yang tidak bisa dituntut, memiliki hak imunitas. Kan itu yang digembar-gemborkan. Tapi sekarang ya, yang hadir di situ yaitu Pak Damai Hari Lubis itu malah mau memenjarakan atau memperkarakan Pak Khozinuddin, yang mana notabene Pak Khozinuddin itu adalah seorang pengacara. Jadi seharusnya dengan pola pikir yang sedari awal dipakai oleh Pak Damai dan Pak Egy, itu seharusnya tidak ada ya upaya atau narasi untuk memenjarakan Pak Khozinuddin. Seharusnya tidak ada itu. Kalau memang yang mereka perjuangkan itu atas landasan bahwa ini adalah pengacara. Yang mana aneh ya, koar-koar kesana kemari bahwa Egy Sujana itu adalah pengacara, yang mana itu tidak bisa dituntut dan lain sebagainya. Tetapi sekarang malah bikin heboh dengan katanya sih mau memenjarakan atau setidaknya dulu ya melaporkan Pak Khozinuddin. Nah, ini akan kita bahas sekarang ya kepada pembicaraannya siapa ini, Pak Damai, yang mana agak lucu lah. Kita saksikan saja bersama ya. Di Polda Metro Jaya ada langkah apa? Terima kasih, pertanyaannya bagus nih. Hari ini, malam ini saya ngelaporkan Ahmad Khozinuddin sebagai langkah upaya hukum agar dia menghargai saya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah demi kepastian hukum untuk diri saya. Karena upaya ini bukannya mudah, apalagi saya dihujat ya, banyak publik yang menduga macam-macam lah ya, keburukan. Nah, kok sepertinya saya merasa ini upaya saya ini justru upaya yang semacam kong kali kong.
ya kan? Oke, sebentar ya, sebelum ke situ nih. Pak Damai ini kalau saya lihat gaya berbicaranya itu tidak jelas ya. Kayak apa ya? Kayak ngawang-ngawang begitu. Nggak aja kayak nggak ada di depan, kayak nggak ada di depan kita begitu ya kalau berbicara ngawang-ngawang. Jadi kemana? Ini apa yang mau dibicarakan begitu? Itu yang saya lihat. Dan ada komentar ya yang menulis di kolom komentar saya, coba lihat itu Damai Hari Lubis 6 bulan yang lalu rambutnya masih putih, sekarang kok jadi hitam. Nah ini juga saya pengen penjelasan sebetulnya dari Pak Damai Hari Lubis ini, kenapa kok bisa seperti itu ya? Ini apa tambah muda atau gimana? Karena ya mencat rambut dengan warna hitam itu kan problematik ya di dalam syariat kita itu. Itu kalau dicat ya. Tapi kan saya tidak mau suuzon apakah ini dicat atau kembali muda karena terlalu gembira ya bahwa yang bersangkutan ini akhirnya akan lepas dari tuntutannya Jokowi. Cuman regardless ya, terlepas dari rambutnya yang berubah warna, gaya bicaranya Pak Damai ini acak-acakan gaya bicaranya, kemudian dia itu tidak bisa straightforward begitu ya, tidak bisa langsung kepada inti permasalahan, dan ini pada akhirnya bikin gaduh baru. Padahal kalau mau memperjuangkan hak hukumnya ya selesaikan seharusnya di dalam memperjuangkan hak hukumnya, jangan sampai malah memperkarakan orang lain, apalagi dalam hal ini Pak Khozinuddin, yang mana sedari awal saya katakan sekali lagi, mereka itu mengatakan pengacara memiliki hak imunitas, tetapi mereka tidak konsisten. Ya inilah kalau sudah jadi termul ya, demikian adanya. Kita lanjutkan nih. Nah, seolah-olah RJ SP3 ini sama sekali nggak dihargai. Bahwa ini upaya seorang yang jadi tersangka yang merasa tidak bersalah. Sehingga saya miris. Apakah saya harus menerima tersangka menurut Koji ini? Sampai dia bilang itu sistematika RJ atau SP3 yang melahirkan SP3 itu adalah Kuap Solo, ya kan? Terus kawan-kawan saya tersangka itu dipanggil pada tanggal 22 kemarin seolah itu adalah karena saya datang ke Solo. Seolah-olah seperti itu perasaan saya, sehingga untuk mengklarifikasi atau membuat clear permasalahan ini saya harus melakukan upaya hukum, yaitu pelaporan ke Ahmad Khozinuddin. Sebentar Pak Damai ya, permasalahannya itu bukan karena Anda ingin berlepas dari status hukum itu. Sedari awal kalau untuk saya begitu ya, Anda mau berhenti malah mau tidak berjuang sekalipun sedari awal begitu, tidak akan ada yang mempersoalkan dan tidak ada yang mempermasalahkan. Tetapi yang menjadi permasalahan itu serangan-serangan Anda. Jadi Anda itu sekarang jadi menyerang kepada orang yang memperjuangkan hak mereka atas nama Anda memperjuangkan hak Anda. Kan lucu ya pada akhirnya begitu. Tolonglah Pak Damai ya, yang konsisten lah. Saya pengen tahu kalau dia nanti ditimpa musibah seperti saya, apa sih langkah-langkah dia gitu loh. Padahal menurut saya ketika semua sudah jadi tersangka, tentu kan polisi agendanya ada tahapan-tahapan berikutnya sejak tersangka tersebut. Nah, tentunya ada langkah penyidik. Jadi bukan karena saya ke sana. Jadi ini membuat buruk saya di mata publik, ya kan? Dia menambah gitu loh. Bukan membuat buruk nama Anda Pak Damai di depan publik. Kelakuan Anda sendiri yang membuat Anda buruk di depan publik. Karena kalau begini ya, kita runtut dulu nih permasalahannya, bahwa kepolisian itu adalah pihak yang selalu dikritik ya. Itu kita rasakan sebagai masyarakat, harus dikritik kepolisian, apalagi kepolisian yang ada sekarang. Dan orang-orang yang di garda terdepan diantaranya yang mengkritik kepolisian itu ya Pak Egy Sujana dan mungkin Anda diantaranya. Tapi tatkala Anda itu dijadikan tersangka oleh kepolisian, kenapa bukan pihak kepolisiannya yang dikritik? Sebagaimana misalkan ya para ahli mengkritik kepolisian, Pak Henry kemarin itu kan, kemudian Pak Ugroseno itu mengkritik kepolisian, polisi kok begitu cara kerjanya. Anda ini kok malah banyak yang bela begitu ya. Dalam hal Anda itu adalah pengkritik hukum, yaitu kepolisian dalam hal ini, tapi tatkala sudah ditersangkakan, lembek, jadi kerupuk begitu. Dan sebetulnya itu juga tidak masalah ya. Anda berarti sudah tidak mampu menanggung beban menjadi tersangka begitu, tidak mampu. Ya sudah nggak apa-apa. Cuman yang heran tapi kok malah menyerang begitu. Itulah yang menjadi buruk pada akhirnya. Saya katakan begini dulu ya, pengkhianat
saya katakan demikianlah, pengkhianat seperti ini dia tidak akan diterima di dua pihak. Makanya lihat sekarang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu oleh para penghujat Jokowi dihujat, oleh para termul pun sama dihujat. Itu konsekuensinya Pak Damai, dan ini bukan gara-gara Roy Suryo, ini gara-gara kelakuan Anda sendiri. Ya padahal kan saya bilang dari awal saya nulis teman saya harus pulang. Kalau seperti ini dia non litigasi, ledakan sekalian, kan seperti itu kata-kata dia ya. Itu saya simpan semua itu, kecuali nanti di take down sama dia saya nggak tahu lah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan dia di hukum itu seperti disuruh menghukum saya, seolah-olah ini saya membuat kawan-kawan dipanggil tanggal 22 itu subjektif sekali bagi saya itu. Jadi begini, merendahkan upaya hukum saya, bukannya gampang ini untuk mendapatkan ini. Dan dia tahu, dia hadir pada tanggal 15 Desember bahwa saya memasukkan. Jadi seperti itu bukan upaya hukum, pada unsur hukum yang saya sampaikan Bu Butir itu, ya kan? Saya mau lepas daripada itu. Dan saya juga ada masukan lagi surat tanggal 10 Januari. Jadi terlepas dari itu, dan penjelasannya saya cukup komplit kok. Bang Egy minta diantarin karena dihujat. Jadi kalau kawan menganggap kok ke Solo nggak ngajak-ngajak, mau ngajak orang yang tidak patuh. Ini logika. Ya. Sebentar ya, bentar. Ini logika begini. Mana sih yang lebih dulu ya? Egy Sujana ke Jokowi dulu atau dihujat dulu tuh? Karena setahu saya yang lebih dahulu itu Egy Sujana datang dulu ke Jokowi, baru hujatan ada. Bukan hujatan dulu, baru kemudian Egy Sujana datang ke Jokowi. Kecuali kalau sebelumnya memang sudah testing the water dulu. Saya tidak tahu itu ya, karena saya tidak terlalu memperdulikan TPUA juga tuh. Kalau sebelumnya sudah ada testing the water begitu, ini kira-kira gimana ya kalau Egy dapat SP3, dilempar dulu itu narasinya ke publik, kemudian langsung terjadi hujatan, kemudian datang ke Jokowi, ya wajar. Cuman kalau setahu saya secara faktual kan yang legit itu datang dulu ke Jokowi tuh, Egy Sujana dan Anda pada Damai Hari Lubis, baru dari situ ada hujatan. Lah kok kenapa hujatan ini menjadi dasar Anda pergi ke Jokowi? Lucu ya. Harusnya itu kalau tidak mau dihujat, datangnya bukan ke Jokowi, tapi klarifikasi begitu. Nah, ini katanya mau menjelaskan psikologis. Dan satu lagi ya, ini kan atas dasar pembela aktivis ya. Nah, kenapa pembela aktivis itu kok sekarang malah mencoba untuk memenjarakan aktivis? Yang mana Pak Khozainuddin tadinya kan tidak tersentuh hukum karena yang bersangkutan ini adalah pengacara, tapi dikenakan lagi oleh hukum. Jadi pada akhirnya kalau kita melihat dan kita menganalisa, Anda Pak Damai, baik setuju, baik Anda itu sadar atau tidak, Anda itu sedang dipakai oleh Jokowi sekarang. Untuk apa? Untuk memberikan permasalahan hukum kepada orang-orang yang menentang Jokowi. Anda itu mau sadar mau tidak, Anda itu sedang dipakai begitu. Nah, ini akan membahas tentang psikologinya, karena memang agak aneh juga ya psikologinya Egy Sujana itu, sebagaimana sudah saya bahas di video sebelumnya. Kita lanjutkan dulu nih. Psikologis Bang Egy udah merasa ketika dia menghimbau, contohnya ya, dia menghimbau bahwa TPUA sedang dalam posisi cooling down ya, kok malah tetap gitu loh. Itu kan pimpinan, berarti mereka yang tidak mengabuk pemimpin, tapi giliran agenda yang diprakarsai oleh Bang Egy ini yang saya setujui tentunya ya kan, yang ada berapa poin itu. Satu adalah saya tanya Bang Egy, saya dihujat DHL, seolah-olah saya takut, khawatir, saya membuktikan, saya datang kan gitu. Nah, saya sebagai kawan yang punya hubungan batin udah lama, nggak seperti mereka. Bahkan kalau bicara sering berantem, saya sering berantem. Bahkan saya melarang Egy itu ngasih kuasa hukum sama Ahmad Khozainuddin. Saya berantem, ya kan? Lo nggak inget Bang? Orang lagi di penjara dicabut kuasanya, sama dia dipecat. Itu siapa? Bambang Tri. Enggak lah Bang DHL, udah kita harus bersatu. Itu gua tuh salut sebenarnya, tapi gua kesel, gua salut sama Bang Egy itu. Ujungnya dia dipecat. Lapor lagi sama gua, berantem lagi. Bahkan anaknya yang namanya Hizbullah tuh itu ikut seperti intervensi bagi gue. Tapi oh iya, karena orang tuanya gue nggak tersinggung, gue diemin aja. Apa kata Hizbullah di WA-nya? Abang kok menolak bersatu dong Bang dalam posisi seperti ini? Udahlah Bang, gue kan pasti logika berpikir kalau dia mau membantu
TPUA, ya gabung ke TPUA. Kenapa dia bikin sendiri? Nyatanya dia pecat. Ya kan, berantem lagi gua sama Bang Egy. Cuma berantem gua sama Bang Egy itu nggak kehitung, tapi objektif berantemnya, bukan kayak kekanak-kanakan, nggak karuan. Sebentar, ini yang saya maksud. Ngomong itu nggak nyambung. Jadi apa ya? Mungkin dikiranya kita itu tahu konteks permasalahan yang dia bicarakan, nggak runut begitu. Ini kan satu video khusus ya, panjang loh ini, 20 menit videonya sendiri, video wawancaranya 20 menit, dikasih waktu 20 menit, yang diobrolin itu konteksnya apa kita nggak tahu. Seolah-olah begitu ya, orang-orang itu harus tahu apa yang ada di dalam pikiran Pak Damai ini ketika dia mengatakan, oh ini ada intervensi, kemudian ini cooling down. Apa sih ini lagi ngomongin apa sih begitu? Ya, jadi tolonglah agak agak runut begitu berbicara itu ya. Kita lanjutkan dulu nih. Kalau saya tidak mereaksi, karena memang saya bingung, ini ngomongin apa sih orang begitu. Kalau yang tahu konteksnya ya, meskipun agak panjang, coba tulisan di kolom komentar itu supaya saya mengerti duduk permasalahannya apa sih yang dibicarakan oleh Pak Damai Hairi Lubis ini. Kalau menurut saya ya, kalau tipikal seperti itu marah nggak karuan ya kan, alasannya seperti itu ya kan, kita yang muda ini harus, itu namanya kan persaingan ya. Nah, jadi saya nggak mau seperti itu. Sebentar, ini saya jadi salpok, baru kelihatan bacaan di kaosnya itu, manusia merdeka. Pak Damai, Anda itu diketawain kucing ya. Kalau sekarang posisi Anda seperti ini, memakai kaos kemudian merasa manusia merdeka hanya karena tulisan manusia merdeka begitu. Anda itu tidak menjadi manusia merdeka hanya dengan cara memakai kaos dengan tulisan manusia merdeka. Enggak, Anda itu enggak merdeka. Merdekaan dulu begitu ya. Kritik sana, kritik sini, melihat sesuatu itu dengan setidaknya ya ada objektivitas. Nah, sekarang Anda ini setidaknya begitu ya, Anda itu sedang diperbudak oleh kepentingan diri Anda sendiri. Setidaknya itu. Yang jujur lah ya, kasihan. Saya luruskan lewat hukum bahwa upaya saya ini kan harus sebetulnya nggak perlu dihargai, nggak usah mendiskreditkan saya. Ya kan, saya terlepas dari Bang Egy. Kabarnya juga Bang Egy melaporkan. Kabarnya juga malam ini juga dia melaporkan ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa saya memang melaporkan. Saya pengen tahu dia nanti apa sih langkah hukum dia. Apakah dia tegar, ya kan? Seperti mendorong teman saya. Padahal teman saya nggak ada diajar. Tugas dia non-litigasi, ya kan? Itu nomenklatur. Saya tanya nomenklaturnya apa sih non-litigasi? Kan diantaranya restoratif justice, musyawarah, perdamaian, ya kan? Nah, dan itu non litigasi namanya. Kalau seperti itu dia litigasi, bahkan mengkompori menurut saya. Saya tuh sama teman-teman itu apresiasi, ya kan? Bahkan saya bilang nih, saya serba salah posisi saya ini, ya kan? Tapi saya kan kepingin lepas. Nah, ketika saya lepas, kok saya dihujat? Maunya saya jadi tersangka terus, menerima di penjara. Saya pengen lihat dia nanti. Ya kan, saya pengen lihat langkah-langkah dia, hukum dia apa, bagaimana, dan siapa sih pendukung dia. Sebentar ya, ini gini Pak Damai, saya itu tidak mengerti sepenuhnya apa yang Anda katakan begitu ya, karena konteks di belakangnya itu tidak Anda jelaskan. Cuman Anda mengatakan tadi saya ini serba salah begitu, begini dan begitu serba salah. Tapi tatkala saya ini memperjuangkan hak hukum saya, kata Pak Damai, saya kok malah dihujat. Lah Anda sudah tahu serba salah ya. Serba salah itu kan begini, Anda lanjut di dalam perjuangan ini ya, Anda kena kebebasan Anda begitu ya, diancam oleh Jokowi itu. Anda mundur, orang-orang yang tadinya berada di di barisan Anda itu merasa dihianati, ya Anda dihujat begitu. Dan rasakan sekarang, memang saya katakan beberapa waktu yang lalu ya, rasain loh begitu. Sekarang kena hujatan. Ini baru hujatan loh ya. Ini baru hujatan. Saya tidak tahu permasalahannya begini ya, apakah ini secara syariat ada implikasinya atau tidak yang dilakukan oleh Pak Damai ini. Cuman kalau dari segi sosial ya, itu pasti kena hujat oleh kedua belah pihak. Nggak bakalan tenang hidupnya itu Pak Damai ini. Jadi Damai sudah tidak damai lagi sekarang. Dan kalau misalkan tadi bertanya, saya pengen tahu siapa sih yang mendukung Hozinuddin. Loh, Pak Hozinuddin, RRT itu yang mendukungnya banyak Pak. Ya, dari golongan masyarakat. Malah kemarin ada survei, orang yang percaya ijazahnya Jokowi itu asli itu makin menipis makin sini. Karena ahli lebih banyak berbicara, kemudian fakta-fakta persidangan lebih banyak
lebih banyak terbuka begitu. Jadi orang-orang yang tadinya wait and see ya, belum memiliki keputusan di dalam dirinya apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Ini bukan hanya sekedar ijazah asli atau tidak ya. Apakah mereka selama 10 tahun ini dibohongi oleh Jokowi atau tidak begitu. Itu mereka yang masih wait and see, masih menunggu. Itu sudah memiliki keputusan sekarang. Dan disitulah Pak Roy Suryo mendapatkan dukungan, kemudian Pak Khozirudin mendapatkan dukungan dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, Anda Pak Damai, siapa yang mendukung Anda itu? Karena Anda itu oleh mantan TPUA ya, dihujat, oleh pendukungnya Roy Suryo, dihujat. Saya yang mencoba melihat perkara seobjektif mungkin. Anda juga saya hujat sebetulnya itu. Kenapa dihujatnya di mana? Bukan karena Anda memperjuangkan hak hukum Anda, tetapi karena Anda itu sudah menjadi kaki tangannya Jokowi, baik Anda sadar atau tidak sadar itu. Dari pihak Termul juga Anda dihujat. Jadi sekarang pertanyaannya begitu, siapa yang mendukung Anda ini? Ada orang dalam. Lanjut lagi ya. Siapa yang lihat ya pendukung dia tuh artinya yang betul-betul seperti saya kepada teman-teman saya. Tapi ketika belakangan tidak mengikuti, saya ngikuti Bang Egy, cooling down. Saya ikuti. Ya kan? Nah, tadi kembali lagi dia mau membuktikan padahal tahu bahwa Bang Egy saat itu dipanggil dan saya tidak nutupi. Sayangnya Bang Egy ke Mabes tidak, kabarnya ke luar negeri kan gitu. Nah, tapi bukan berarti saya jadi harus musuh terus. Dia punya pertimbangan, dia pernah ditahan. Wajar, saya sampaikan di TV tuh. Saya jelaskan sekarang nih. Dia bilang saya takut DHL ditangkapnya bukan ditangkap seperti normal, ya kan? Kan kita lihat ke belakang. Ya, saya ngomong lurus aja nih. Lihat ke belakang, dia ditahan berapa hari tanpa apa-apa semua. Seperti itulah. Jadi latar belakangnya dia ada. Nah, ini kawan-kawan ini nggak menafikan hal itu gitu ya. Bukan menafikan hal itu ya. Jadi kalau pejuang yang betul-betul pejuang itu, apalagi sudah mendapatkan nama dari perjuangannya, itu gimana ya, berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan itulah para pahlawan. Jadi begini, kekecewaan publik ya terhadap Pak Egy itu mungkin karena apa-apa yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan dulu itu tidak sesuai dengan sikapnya sekarang. Jadi ada kekecewaan, ya wajar saya kira. Jangan jadi balik marah ke publik. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima. Kan lucu sekarang kalau tadinya Egy Sujana itu mau berjuang ya, sampai misalkan pernah merasakan dinginnya sel. Kemudian sekarang sudah tua dan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi penguasa begitu. Malah tidak mengkritik ke penguasa lagi, malah side by side dengan penguasa. Setidaknya itulah yang kita lihat begitu ya. Meskipun di dalam penjataannya pun saya tidak tahu. Setidaknya itu yang kita lihat. Jadi malah satu kubu dengan penguasa. Ini kan aneh pada akhirnya. Menjadikan kita itu setidaknya kecewa karena omongan Egy Sujana itu ternyata lebih gede daripada sikapnya. Itu yang kita lihat. Dan apakah Anda sekarang menjadi sewaras apa begitu ya tatkala Anda itu mengecewakan publik dan publik bereaksi, kemudian Anda itu malah tidak terima terhadap reaksi publik dan malah menyerang reaksi publik itu. Tidak berhenti di situ, malah memenjarakan atau berusaha untuk memenjarakan simbol suara publik yang ada, yaitu Pak Khozirudin, Roy Suryo dan kawan-kawan. Kok malah menjadi seperti itu? Inilah yang saya katakan termulisasi ya, sudah termakan termul itu. Nah, kedua dia ingin menasihati. Saya yang mengantar, saya punya syarat. Jangan minta maaf, jangan dipublis. Itu diikuti, sepakat akhirnya. Bukti sepakat itulah ketika kita berangkat. Sepakat, kan? Nah, kalaupun ada dipublis, itu Bang Egy, bukan kena ke saya. Sampai Bang Egy bilang itu DHL itu orang udah demi Allah itu nggak dipublis, itu pasti kena azab DHL. Gitu loh. Ya kan? Bawa azab sebentar ya. Sebelum bawa azab itu jelaskan dulu hukum syaratnya. Egy Sujana ini bodoh memang. Saya lihat di dalam hal agamanya itu ya. Kemarin juga bawa ayat itu nggak sesuai lah peruntukannya. Nah, yang menarik ya dari apa yang dikatakan tadi bahwa kita punya syarat datang ke Solo itu, yaitu tidak ada permintaan maaf. Begini ya, Pak Damai, saya tidak tahu kapasitas keilmuan Anda itu sejauh apa ya. Karena kalau dari cara berbicaranya tidak menarik
kapasitas intelektualnya yang bersangkutan ini. Cuman apakah Anda itu tidak sadar bahwa dengan datang ke Jokowi begitu, kemudian meminta restoratif justice atau meminta SP3, itu adalah permintaan maaf. Bahkan itu bukan permintaan maaf, itu sudah mengaku kalah. Itu sudah, katakanlah, saya katakan begitu ya, itu sudah menghambakan diri itu. Itu yang saya lihat setidaknya begitu ya, dalam hemat saya. Sekali lagi, semua yang ada di dalam video ini atas hemat saya. Jadi itu adalah permintaan maaf dengan hal, meskipun tidak mengucapkan saya minta maaf ya, enggak, justru itu adalah apa ya, saya kira kekurang ajaran dari Anda, hei Egy Sujana, kalau Anda dengar video ini, atau Pak Damai, itu adalah kekurang ajaran dari Anda. Wong Anda mau pengampunan tapi kok nggak minta maaf, ya kurang ajar itu namanya. Jadi gentle lah, saya katakan, jangan pada akhirnya side by side dengan penguasa. Saya katakan masih penguasa lah Jokowi itu ya, karena cakaran kuasanya masih sangat terasa. Side by side dengan penguasa, tetapi tidak mau dikatakan demikian seolah-olah sok jago dan masih merasa ada di dalam perjuangan yang sama, padahal tidak. Anda sudah kehilangan audiens, sudah tidak ada audiensnya, dan terimalah itu. Dan tidak usah ditanggapi lagi, udah dapat SP3, menghilang sajalah begitu ya. Supaya orang-orang ini fokus. Jokowi ini masih bermasalah, apalagi tatkala dikonfrontasi kepada Anda, hei Egy Sujana dan Damai Hari, Anda mengatakan masih percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Lah kemudian kalau seperti itu ya, kenapa kok tidak membiarkan orang-orang yang berjuang itu fokus di dalam perjuangannya? Jangan digerogoti sama orang-orang yang kayak kalian itu. Sudah side by side dengan penguasa, sudah satu kubu dengan penguasa, tetapi malah menggerogoti orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Ini sebuah keanehan begitu. Kita lanjutkan lagi. Ini upaya-upaya hukum saya ini yang sesuai koridor hukum, seolah-olah sebuah permainan. Tentu permainan itu bukan hanya melibatkan yang dia tuduh. Berarti kan saya ikut bermain. Terutama tendensi sekali ketika dia mengatakan ini akibat kedatangan ke Solo, ya kan? Mereka ini dipanggil. Itu kan sepertinya itu sudah menjat saya, menuduh saya negatif. Padahal kan ketika sudah status tersangka, tentu kan polisi itu punya, saya nggak nuduh dia mendiskreditkan. Ya udah. Jadi begini, balik lagi ke polisi ya. Kenapa Anda tidak mengkritiki polisinya begitu? Kok malah sekarang yang dikatakan polisi jadi benar? Dan Anda mengatakan tadi ini seolah-olah drama. Memang kita melihatnya drama. Cuman begini, apakah Anda itu sadar Anda ini sedang dimainkan oleh Jokowi atau tidak? Itu permasalahannya. Dan kalau misalkan Anda tidak sadar, saya menjadi ragu begitu. Berapa lama sih Anda itu menjadi aktivis di dalam posisi apa ya? Posisi berlawanan dengan pemerintah, itu berapa lama sih? Menjadi oposisinya pemerintah itu berapa lama sih Anda itu? Kalau satu manuver dari Jokowi sejelas ini saja, Anda tidak bisa merasakan bahwa Anda ini sedang dipakai, sedang digunakan, dan sedang dipermainkan. Ya, itu. Jadi, kalaupun Anda tidak merasa, saya ini bukan main-main, ini bukan drama, Anda sedang dipermainkan dan Anda sedang dijadikan pion di dalam drama ijazahnya Jokowi. Sadar atau tidak sadar ya. Demikian. Sekian dulu ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.